kerja ya kerja, gak usah ngurusi uripku ngono lho istilahnya. Jangan mencampuri urusan kerja dengan kehidupan. Ya sih kayak kejadianku sih mau Iya. sing bantu untuk menyelesaikan perkara dia malah ngentengno. Main HP dhewe ngono. Dia bilang bahwa sebenarnya perusahaan juga tidak menuntut melakukan hal-hal di luar job desk-nya. Tapi melakukan tugas mereka dengan maksimal, bukan seadanya. Halo Rek. Halo. Bersama kita lagi di sini. Ya, Pak. Ya. Kenapa cuma berdua? Karena satu lagi halangan. Dihalangi siapa? Dihalangi kerjaannya. Oh iya. Kamu di sini, kita ada di Yukio. Hidup untuk saat ini, terlepas dari semua masalah yang ada. Oh. Sebelum mendengarkan dan menonton Yukio, enaknya ngapain Mas Ul? Yang dekat boleh siapkan minuman, snack lah. Kafe bisa. Iya. Ini. Oke. Minggu ini ada cerita Mas Ul? Betul. Ngobrol lah. Dik. Ya, itu ceritakan karyawan punya ceritaku. Nah, aku itu tinggoni waktu itu ada karyawan baru. Dia itu memang sedikit akrab sama aku. Tadi ngopi pas istirahat gitu. Mari ngobrol-ngobrol dia ngomong, aku langsung ini di luar jam kerja. Aku nggak gelem kata respon. Misalnya di kongkon pun ya wis tak lakoni meneh ae. Lah opo? Ya misalnya iku urgent. Ya kan bisa dilakoni meneh pas jam kerja. Lah opo? Karena aku dibayar di jam kerja. Wis dinamene. Aku ternyata iku sih ya senada mbek ceritane koncoku pisan padha koyo ngono, mirip-mirip. Aku mikir lho, kok ya arek iku koyo koyo apa ya, koyo enggak gelem lah, apa mau ruwet apa ya apa ngono. Dengan pekerjaannya yang sekarang atau ya kayak gimana. Sempat mikir kayak gitu, aku mikir ya wis lah, penting pekerjaan selesai lah ngono. Perilaku kayak gitu tuh mengingatkanku pada ada nama istilahnya. Namanya itu quiet quitting, anjay. Diam-diam keluar. Itu diam-diam menghanyutkan. Iya. Jadi itu apa ya? Kalau menurut ini quiet quitting, menurut Harvard Business Review, anjay. Quiet quitting merupakan sikap dari karyawan yang biasanya kurang bersedia untuk bekerja lebih keras atau kreatif. Berbeda dengan resign kerja yang secara diam-diam, melainkan karena karyawan hanya ingin mencapai work-life balance dan menganggap bekerja bukan fokus utamanya. Jadi kalau nggak perlu kerja lah. Bukan. Apa ya? Kalau gini, apa ya nengaran itu jenis. Kalau mendengar ceritanya temannya Samian itu tadi, dia itu kepingin kerja ya kerja, gak usah ngurusi uripku ngono lho istilahnya. Jangan mencampuri urusan kerja dengan kehidupan. Pun jangan mencampuri kehidupan dengan kerja. Kayak gitu. Dia ingin mencapai work life balance itu tadi dengan quiet quitting. Berarti supaya gak terlalu stres pisannya. Bener, mengurangi stres, mengurangi beban lah istilahnya. Kayak gitu sih biasanya. Tuh. Ya, Terus sesuai dengan namanya ya, biar apa ya, biar lega. Kan biar diam secara apa aja keluar diam-diam. Itu diam-diam keluar kan. Diam-diam keluar. Ini kan harus keluar kan lega kan. Oh iya benar. Pas buat ngoyo terus mari ngoyo kan. Nah, itu juga apa ya? Fenomena perilaku itu gak baru sebenarnya. Cuman
akhir-akhir ini memang lebih banyak lebih nampak lah. lebih nampak, lebih banyak di desas-desuskan, istilahnya kayak rahasia umum lah kayak gitu. Iya, karena kan sekarang lagi berkembangnya media sosial kan. Sekarang siapa sih nggak ngerti kok IG, TikTok barang kan. Ngomongin negara ngomong barang nggak mungkin. Apa kadang sambat yang gunung kan. Iya. Tempat sambat. Nah, kenapa bisa terjadi fenomena quiet quitting itu? Yang pertama, kegagalan atau kekecewaan di tempat kerja, seperti tidak mendapatkan promosi, jabatan, atau kurangnya apresiasi. Iya kan? Nah, apa ya kegagalan berarti masalah ya dewe. Tapi misalnya kurangnya apresiasi apa sih kini kan ya gak iso terlalu berharap wong hargai kita pisan kan. Masih apa jenenge kini sudah maksimal, ternyata dinilai biasa saja. Wes lebih baik lebih baik tetap melakukan yang terbaik meskipun gak dihargai daripada gak melakukan apa-apa. Tapi ya semua ya apa pemikirannya sisa ini. Cuman memang ada apa jenenge baik buruknya lah cariku. Mungkin itu bisa dilakukan. Iya. Mungkin bisa dilakukan, mungkin juga jangan. Ya iki sih lebih ke kayaknya kurang apresiasi sama tidak mendapatkan promosi jabatan. Misalnya ya, andaikan sampean wis bekerja keras, misalnya sampean sales ngono ya. Rata-rata sales itu biasanya menjual barang misalnya 5 gitu. Rata-rata 5 per hari lah, 5 per hari. Sampean giat terus bekerja keras gitu. Sampean itu bisa sampai mencapai 15 yang terjual. Kan ya mungkin beberapa orang berpikir aku wis 15 iki. Masa gak ono apresiasi ngono. Kayak misalnya minimal bonus lah atau apa gimana kan gitu. Beda mana lagi kasusnya, mungkin penjualan ya. Penjualan aku maning sales, memang itu berhubungan dengan kuantitas, biasanya tetap ada. Iki sih dimaksudku mungkin bukan dari itu. Mungkin sih dimaksudku di nggone koyo menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin ya biasanya iki harus diselesaikan hari ini selesai ngono kan. Ternyata dia bisa menyelesaikan lebih awal. Ngono pikirannya kan aku tak misalnya lebih awal masuk kan. Popo ini maksudnya yo. Terus kemarin beberapa kali dia bisa menyelesaikan juga lebih awal juga lebih cepet lah. Udah tapi dianggap biasa kan apa-apa nih mungkin dikai tambahan bonus atau insentif atau ya apa gitu kan. Iku mungkin sih dia. Iya, tapi ya kan bisa ke situ. Tapi kan bisa juga sih yang sales itu tadi kan. Tapi ya gak sedikit kan kayak gitu kan. Maksudnya kita sudah bekerja keras secara maksimal, ternyata dipandang biasa aja. Itu salah satu kenapa bisa terjadi quiet quitting. Yang kedua, rekan kerja dan lingkungan toksik. Itu bisa kan. Jadi dia itu misalnya jenenge rekan kerjane gak iso diajak kerja sama atau gimana kan. Ya wis lah sakarepmu aku ngersano nggonku dhewe gak ngurus awakmu ngono. Kayak gitu. Ya kadang memang aku pernah ngalami ya. Aku bantu malah dijarno. Bukan dia iku inisiatif untuk makasih Mas sudah dibantu atau enggak bisa bilang makasih, ikutlah mengerjakan saya yang seharusnya dikerjakan. Iki ndak aku bantu malah dicarno, malah dia sibuk dewe. Sibuk dewe itu dalam arti bukan ngurusi kerjaan loh ya. Tadi sibuk karepe dewe itu ya mungkin golek-golek kerjaan. Tutu ya mungkin bulinan HP. Walah. Aku mikirku lu ndang marekno. Ojo numpuk-numpuk. Iya. Mikirku apa-apa karepmu. Akhirnya mari ngono ya wis. Gak terlalu tak reken nih bapak kon. Marekno bangga. Akhirnya pernah suatu ketika ketok iku ambek atasan. Iku kok sapa iku berkas numpuk-numpuk. Kok pas ono aku arek kan lah lucu sih. Kene kan aku kan. Terus yang ketiga itu kelelahan karena beban kerja yang banyak. Kayak sampean mungkin. Akhirnya lepaskan.
Terus yang keempat, perasaan takut kalau dilimpahkan kerjaan tambahan. Nah, Mungkin bisa berhubungan sama yang nomor 1 sih. Jadi apa? gaji ditambah-tambahin. Iya. Gaji kan ditambahin. Iya kayak duwe gak ditambahi, kerjaan tok ae sing ditambahi. Tapi kan ya selama itu sih ono jam kerja ya kenapa enggak? Iya, selama sebenarnya gini sih. Nek pemikiranku ya, selama kerjaanku yang utama itu selesai, Kalau salah. gak masalah. Kalau yang utama belum selesai tapi wis ditambah, nah itu sing bersalah itu. Aku pernah loh ngono iku pas waktu pengalaman gue pas jadi RD itu kan. Kebetulan memang ada salah satu kerjaan, salah satu pegawai itu memang sudah ditambahi lagi, tapi tetap dilakoni ngono. Sedangkan ada satu lagi, dia itu nggak terlalu banyak kerjaannya, cuman itu waktunya. Nah, waktunya itu mungkin di akhir bulan. Sedangkan di hari-hari biasa nggak terlalu longgar. Iya. Ketika dilimpahkan ke dia, ribut, ada tukaran malah dia soalnya merasa senior. Soalnya udah lama, lebih lama di situ kan daripada akhirnya ternyata ribut ya dilakoni bisa nih, mau nggak mau. Iya. Bahkan dia ngancam katanya mutu ora. Lalu bingung. Oke. Setelah kita membahas kenapa bisa terjadi, mungkin kita akan membahas sisi baik dan buruknya. Oke. Tapi setelah ini aja. Oke, kita menikmati suasana dan ngeteh dulu. Asik. Oke. Aku gak ngomong ini. Pesan bisa rek. Kopi kunumplek. Oke, monggo yuk. Oke. Oh, Apa ya bang? enak. Mantap suasana nih. Aku makan jamurai. Yang penting gak jamuran aja. Oke. Tadi aku sing jamurai. Aduh. Berat. Oke, lanjut. Tadi bahas kenapa bisa terjadi ya. Kenapa itu? Yang tadi loh, kenapa bisa terjadi quiet quitting, terus sebenarnya ada banyak lagi sih selain yang tadi perasaan takut kalau dilimpahkan kerjaan tambahan, terus bosan karena melakukan pekerjaan yang itu saja, kemudian waktu untuk kehidupan pribadi sangat kurang, terus punya pemikiran kalau yang bikin kaya hanya perusahaannya saja bukan dirinya. Waduh. Oh sih ya kalau usaha dewa Iya. usaha kerja dewa. Iya. Bener. Terus ini kita ke sisi baik dan buruknya fenomena quiet quitting. Apa baik buruk? Dari sisi baiknya dulu ya kan. Baiknya terhindar dari kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya karena burnout. Burnout itu istilah burnout. Apa itu? Burnout. Kebakaran. Bobong lah. Tapi ini gimana? Burnout itu biasanya istilah pas untuk pekerja kreatif biasanya. Jadi ada saatnya itu terutama yang ilustrator gitu kan, dia terlalu banyak mendapatkan pekerjaan gambar terus suatu ketika di lain hari tiba-tiba kayak dia itu gak bisa gambar. Kehilangan inspirasi. Yo gak hanya inspirasi, kayak dia itu kehilangan kemampuannya untuk menggambar. Barang Enggak kehilangan kemampuan. Dia kayak bingung ngono lho, maksudnya ya pacaran nih gambar ngono-ngono. Kayak wong linglung ngono lho. Nah, itu apa efek dari burnout itu tadi. Karena kebanyakan beban kerjanya kayak gitu. Terus yang kedua, mengurangi resiko masalah kesehatan seperti diabetes, kok nyambung nang ngono rek. penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya. Kalah rokok. Rokok itu membunuhmu. Itu berarti Pekerjaan membunuhmu. Tapi ya bisa sih, nek maksudnya kan nek misalnya emang pekerjaan yang berat loh maksudnya ya kan. Aku ya bingung sebenarnya meningkatkan menyebabkan penyakit jantung, diabetes dan yang lain-lain. Ya mungkin teko pikiran itu sih kan.
Iya. Dari pemikiran sih. Terus yang ketiga itu kualitas hidup lebih baik karena memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan orang terdekat. Ambil ayang. Tapi ya bener sih, maksudnya kan kita iya, maksudnya kan kita dikasih jatah libur itu buat beristirahat ya kan. Lain, bukan jatah libur maksudnya. Apa? Jatah jam kerja maksudnya. Ikan sih dimaksud kan di luar jam kerja. Iya, maksudnya kan apa itu jenenge kita dikasih libur itu buat nyantai, buat anu kan. Nah, dengan quiet quitting dia kan apa ya? Misalnya jamnya kita pulang itu jam 5 gitu misalnya. Ya wis langsung mulai kan. Nah, kak molor-molor ngono lho pulangnya. Jadi dia itu bisa pulang lebih cepat sampai ke rumah, punya waktu lebih banyak lah di rumah, lebih banyak waktu nyantai di rumah kayak gitu. Terus sisi buruknya apa? Nah, sisi buruknya yang pertama punya kecenderungan aja angele. Kecenderungan menyepelekan pekerjaan karena bekerja sewajarnya. Iya kan? Oke, gampang akhirnya ya sih kayak kejadianku sih mau iya. Sing bantu untuk menyelesaikan pekerjaan dia malah ngentengno. Main HP dhewe ngono. Ya wis wae lah aku sih bantu. Oh ya ayo koyo gak enak ati ngono. Ya ono nana perasaan. Minimal aku terima kasih ngono lho. Misalnya gak terima kasih enggak apa-apa sing guys kerjakan. Iya. Terus yang kedua, dengan bekerja seadanya membuat orang jadi merasa bosan dan menganggap pekerjaannya sia-sia. Kan apa-apa nih. Iya. Ya wis kerjaane wis ngono-ngono tok, ngono. Bayarane titik. Kamu-undang ngono. Apa sih sing tak lakoni iki ngene? Ah, ngono. Malik mejo. Malik mejo gitu sudah ngono kan. Demi Tuhan ngono. Enggak. Terus yang ketiga, kesempatan untuk dapat jabatan yang diinginkan hanya jadi angan belaka karena kinerja cuma segitu saja. Ya iya sih, soalnya kan di apa ya, penilaian kerjaan pun ya dinilai juga dari dia punya inisiatif, punya kreativitas juga. Kalau kau apa nih mari mulai ya wis supaya sesuai dengan anunya. Iya. Aku aku ngomong ini soalnya sesuai dengan apa ya waktu jabatanku sebagai ade ya wis kayak ngono iku. Lah aku waktu pas kancaku kayak ngono ngomong sesuai aku mikir wis tak apa-apa. Tapi lah urgent ya sampe gak direspon lah ngono. Iya. Lah iso ya direspon. Nah. Terus yang keempat, yang terakhir ya yang pasti sih bisa kehilangan pekerjaan. Iyalah. Yang apa ya males kan. Iya. Padahal pekerjaannya mari. Sepenting pekerjaannya mari ngono lho. Tapi itu tergantung HRD bisa terus. Nek sing iya. Nek sing gone gak ono HRD-ne ya apa? Yo atasane. Iya. Itu membo lek sekelas kaya perusahaan enggak mungkin kan HRD kan. Iya. Enggak mungkin misalnya mungkin kaya kafe ngono kan kayak gak mungkin ana HRD-ne. Mungkin ketemu karo pemilik ngono ya. Iya. Ya tergantung dari ininya atau enggak yang diberi tanggung jawab di sini siapa. Misalnya untuk pemilik kafe menanggung untuk misalnya kepala kafe. Ya itu berarti sih DKI tanggung jawab untuk sebagai pekerjaan seperti HRD. Iya. Lek ono ngono ne ya iku tergantung dari HRD bisa. Misalnya kalau aku pernah iki sih aku terkesan lah itu kan. Dengan Google ya. Iya. Pekerja Google itu hitungannya nyantai loh. Tapi hasilnya ya hasilnya kayak tau maksimal kan. Iya, hasilnya kayak sedangkan di tempat waktu ngecek sempat delok web website yang menceritakan tentang kantornya Google atau di mana. Di tempat itu malah banyak tempat tempat itu bener-bener nyaman kayak tempat nyantai ya kan, fasilitasi untuk misalnya permainan biliar misalnya atau permainan apa, terus tempat nyantainya bener-bener disediakan kayak tempat ngini atau enggak apa jenenge sing kayak bantal bani pack ya. Oh ya sing nyandeng ngene kan ya. Iya. Kan ono ngono terus sing aku rupisan waktu itu ndelok anune pegawai Shopee. Ya, pegawai Shopee iki kayak posting ketika
yo mlebu nang ngene pantry ini atau tempat makan ini wis disediakan koyo makanan selek-selek oke. Jadi koyo bener-bener kantin. Iya, kantin kok bener-bener dinyamankan. Iku bisa sih bener ya apa tergantung dari perusahaannya juga. Iya. Tapi ya kan tak iso juga koyo ngono kan, iso terlalu samaratakan. Yo kita sebagai pencari kerja ya terutama ya harus selektif juga sih. Maksudnya kan kita sudah misalnya kita ngelamar pastinya ada wawancara kerja toh. Wawancara kerja itu sebagai apa ya ajang kita buat nyari info juga sih sebenarnya kan. Biar ekspektasi kita itu loh. Ekspektasi itu. Terlalu ekspektasi. Iya. Lah iya. Itu juga sih biar kita tidak terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi. Biar sesuai dengan apa ya? Ekspektasinya pemberi kerja lah istilahnya kan. Nah, ya realitanya wis ya apa. Iya. Misalnya awak dewe kita kayak istilahnya kepindah dua ekspektasi dewe atau enggak keinginan sendiri ya mending gak usah dewe aja. Benar. Kalau saya ikut orang kerja dewe enak itu bebas. Iya. Apa ya? Ada istilahnya orang Madura kan. Apa itu? Apa ya ngaran ke jenenge? Serendah-rendahnya orang berusaha. Dia tetap pemilik usaha itu. Iya. Dia tetap pengusaha. Meskipun nggak terlalu besar kan. Iya, misalnya kayak bukan merendahkan maksudnya ya, kayak misalnya kayak dodolan cilok atau dodolan pop ice ngono kan. Dia pengusaha. Iya, tapi tingginya jabatanmu, kamu sih melu wong nah. Betul juga. Iya. Ya wis itu akhirnya. Ya harus terima, lanjutnya memang melu wong ya harus terima dengan mungkin ada hal-hal yang mungkin dengan apa ya perasaan tidak dihargai, tidak dihormati atau enggak mungkin di tempat kerja itu teman-teman ini kurang nyaman, diskusi siapa aja, jadi kepingin enak, kepingin nyaman dan kepingin kalau ngono-ngono ya boleh kayak kerja pasti wis. Oke, habis kita ngomongin hal itu kita lanjutkan nanti dulu ya. Oke. Ngopi-ngopi. Hah? Oke. Monggo, ngoyo sik. Ya apa? Nang cedeng. Madem, iya. Menggigil. Apaan sih digigit itu? Yo kulitku. Oh iya. Iya. Oke. Traveling bikin. Lanjut. Tadi kita membahas quiet quitting kan. Jadi quiet quitting itu perilaku bekerja seadanya. Tidak terlalu bekerja keras. Nah, itu berlawanan dari ada perilaku juga lebih ke budaya sih kayaknya. Namanya itu hustle culture. Kastil. Oh, kastil ya. Apa? Aku ini apa sih? Hustle itu kan kungfu hustle. Anjay. Kata-kata kan film. Iya, film. Ya, itu hustle culture itu adalah standar di masyarakat yang menganggap bahwa seseorang hanya bisa mencapai kesuksesan jika mendedikasikan hidup untuk pekerjaan dan bekerja sekeras-kerasnya. Sehingga menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Jadi kalau kepingin sukses yo kerja keras ngono lho. Intinya ngono. Berarti ini milani hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Iya. Lihat hasil kader. Hidup untuk bekerja. Hidup untuk bekerja. Benar. Lihat iki apa jenenge quiet quitting. Bekerja untuk hidup. Iya. Jadi yo pokok urip. Tapi menurut sampean ya apa? Maksudnya kan karena yo semua dua hal itu kan punya sisi dampak buruk apa baik dan buruk sih. Ya mungkin bisa dicari jalan tengahnya aja. Boleh. Lek menurut kuwi mangga hasil culture sampai quiet quitting. Mungkin itu dua kondisi dan sikap yang berbeda yang dialami orang-orang yang pernah mengalami. Kenapa kok ada yang bilang quiet quitting? Karena dia
mungkin bukan menghina atau merendahkan ya. Iya. Mungkin karena dia sekarang jadi pekerja, belum pernah mencoba untuk menjadi pengusaha atau bisnis gitu kan. Dia nggak pernah merasakan gimana susahnya misalnya membangun gitu kan atau gimana. Makanya mikirnya sepenting aku oleh duit, aku mengerjakan sesuai pekerjaanku. Makanya dia melakukan quiet quitting mau. Beda lagi kecuali wong iku mang dari awal wis suka bisnis. Mungkin mengenal quiet quitting ku mungkin diguyu balik. Ya kan, sedangkan sudah jadi bisnis kadang jam kerja gak teratur. Iya. Ya. Terutama kalau kalau dipikir ya, atasan itu malah jam kerjanya malah lebih fleksibel malah. Maksudnya fleksibel dalam artian masih ada prei ono pekerjaan gitu. Iya. Ya memang kadang ketokane lebih nyantai, tapi sih dipikirkan lebih banyak. Benar. Ya mungkin karena perbedaannya ya di situ. Dari sisi pekerja mungkin ada quiet quitting, tapi dari sisi orang pengusaha bisnis sebenarnya pasti ono tentang quiet quitting kemang ya mungkin kok diguyu atau gimana gitu kan. Tapi misalnya apakah quiet quitting itu bisa dikerjakan atau tidak, apa bisa boleh dilakukan atau tidak, ramah mati. Lah jadi memang mungkin kok mang karena apa jenenge suasana kerja tidak nyaman. Iya. Ya. Lingkungan toksik. Lingkungannya tidak nyaman. Soalnya aku pernah waktu yang alami. Modelnya apapun memang arek nggak seneng, nah aku ya wis gak seneng. Iya. Ya kan? Jadi model masih berusaha ngapi, berusaha membantu pekerjaannya. Tetep kan itu aneh ya gak diregani bisa. Iya. Nah, terus kadang ono ae sing dibikin ulah atau apapun dia cari-cari muka atau gimana gitu, atasan. Tapi ya wis memang kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa dilakukan quiet quitting mau sih. Ya kan? Tapi misalnya tempat kerja nyaman, kenapa enggak misalnya kalian punya inovasi meskipun itu mungkin gak ditambahi gaji, ya wis lah. Tapi kerjanya nyaman, awakmu ya nyaman pisan kan. Hitungan apa ya awakmu di kerja kono ya dianggap sebagai manusia untuk bekerja ngono. Tak dipres koyo apa ngono kan. Tapi jene tempat kerja koyo sing tak ceritani aku waktu itu, aku dhewe kakak sudah kasami dan akhirnya ya metu. Bukan karena ya memang waktu kerjaanku ya rada berat. Ya rada ikutan, akhirnya ambil suasana kerja sing gak nyaman iku mau. Itu sing gara aku sekarang. Iya. Ini ada ucapan dari salah satu sing punya bisnis lah istilahnya. Dia bilang bahwa sebenarnya perusahaan juga tidak menuntut melakukan hal-hal di luar job desk-nya, tapi melakukan tugas mereka dengan maksimal, bukan seadanya. Ya benar. Makanya kenapa kok sing aku manggai contoh di Google ngono kan. Kenapa tapi kok hasilnya maksimal? Berarti kan meskipun ditentukan jam kerja misalnya 8 jam, nggak harus memang 8 jam itu apa ya? Misalnya awakmu di pekerjaan dan itu memang harus diselesaikan hari ini. Ya memang selesaikan hari ini. Tapi bisa selesai lebih awal. Ya wis kenapa enggak? Sisa waktunya, ya silakan. Kalau memang ada kerjaan harus kerjakan lagi. Memang dikepi nyantai. Selama pekerjaannya yang dituntut atau enggak di job desk-kan sama dia. Diwajibkan sama dia harus dikerjakan selesai. Enggak masalah. Nah, kadang yang ngono, akhirnya ono berapa sing tak anu. Kalau ya wis pekerjaanmu selesai gitu. Meskipun saya kira untuk nyantai tapi ya wis. Kadang ono anu ngomong kok koyo nyantai modele. Berarti iku bermasalah. Ya kadang ono sing ngono, soalnya pernah juga kan. Aku mikir, sing ngerti pekerjaan ya aku mikir ngono. Arek-arek iki sing kerja sesuai wis anu. Ya wis lah gitu. Iya. Terus juga dari dianya juga bilang, lagi pula ketika pertama kali melamar pekerjaan, kan sudah tahu resiko pekerjaannya apa. Terutama untuk yang kerja di dunia industri kreatif, beberapa kali lembur itu biasa kalau ada event, sisanya ya nyantai. Iya. Bahkan pas waktu kini masih komunitas NDP, ya, kan pernah kan kita kan waktu itu nang Kediri, waktu kono acara kan. Iya. Nah, ya salah satu ini anunya sopo iku jenenge? HR-nya kita apa jenenge? PR tuh HR PR PR itu sempat ngomong
Bahkan soalnya dia bawa satu teman wartawan, dia bilang wartawan enak kerjaannya iso nang dindi, tapi yang ngono ketika ada peristiwa terjadi dia harus siap-siap, berarti kan resikonya harus gitu. Benar. Terus kadang juga dia harus siap ketika hari-hari besar misalnya hari raya iya. ya kan? Dia harus siap juga untuk menyiarkan, padahal dia seharusnya misalnya dia menerapkan quiet quitting Ya gak ngurus. Gak ngurus, aku kayak liburan aku hari raya yo. Ya kok dia gak ngerjakan kerjaan nih kan. Iya. Nah, itu juga kadang ya itu penerapannya tergantung dari pekerjaan, tergantung dari kantor. Suasananya Nah, kalau dari aku sih ini setidaknya itu bekerjalah secara maksimal di job desknya dia ngono loh. Bukan di luar job desknya dia, bekerjalah secara maksimal di hal itu. Di luar yang itu wis gak apa-apa, gak ngurus ngono loh. Kalau mungkin kate bantu ya silahkan. Tapi jangan nuntut terima kasih atau enggak. Nah, intinya itu bekerja secara maksimal di yang hal utama, yang lainnya wis gak ngurus ngono loh. Kayak gitu sih. Apalagi kalau bisa diselesaikan ngono. Ya, secara cepat ngono lho istilahnya bentang mari dang wis ngono. Intinya jangan terlalu berspektasi terlalu dan apa ekspektasi tinggi. Ya kadang ekspektasi itu memang menyenangkan untuk membangun impian kita. Iya. Kan? Tapi ada realita. Misalnya nggak terwujud, ya harus siap dengan itu. Iya. Ya wis, itulah dari kami tentang quiet quitting. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Yukio. Terima kasih juga untuk di mana kita? Di Cafe Samiremen. Samiremen. Ya wis ngono iku lah, Samiremen ada di Trawas ya. Trawas. Oke. Tempatnya enak, sejuk, banyak pepohonan pinus. Jangan lupa follow IG kita di nxt.prj.pasuruan. Jangan lupa tonton kita di channel YouTube Next Project Pasuruan. Terus dengarkan juga di Spotify di. Oke. Oke, itu dulu dari kami. Saya Mas Al. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Minggu jam 7 malam. Bye-bye.